saya ketua kelompok dari kelompok laki-laki dari X11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok laki-laki bagian presentasi ingin memperkenalkan diri satu persatu. Dari saya dulu, perkenalkan, nama saya Muhammad Bafara Pena dari kelas 10-11 absen 26. Dan saya Fariza Sadra Sambora dari absen 13 dan sebelah kanan. Saya Layak Bisaitullah absen 35 dari kelas 10-11. Saya Muhammad Jafar Putra Firmansyah dari absen 25. Saya Lais Nabil Hashim, absen 20. Wow, keren. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyid Adaran dari absen 23 dan perkenalkan teman saya Benjiru Pamit Haji, absen 10. Saya Salahuddin Aliyubi dari absen 32. Dan saya Hendra Pranata dari absen 18. Saya Abdullah Bakri Nugraha, absen 05. Sekian dari Kami dari tim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim editor. Nama saya Muhammad Asyid Akadia dari absen 22 kelas 10-11. Dan di kami saya ada Mem Syarifuddin dari 10-11 absen 24. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Hashim. Di sini saya akan menjelaskan tentang motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan manusia secara rasion berdasarkan perkembangan akal pikiran dan akal sehat, bukan berdasarkan kebiasaan, keterpaksaan, dan ketidakwajaran dan lain-lain. Oleh karena itu, tindakan alternatif yang dapat dilakukan secara rasion yang berdasarkan pada prinsip ekonomi dapat menghasilkan kepuasan maksimum. Pada kenyataan, tindakan ekonomi atau perbuatan ekonomi yang dilakukan seseorang berdasarkan pada beberapa alasan motif ekonomi antara lain. Yang pertama, meningkatkan komunikasi, misalnya menabung agar dapat membentuk modal sehingga pada masa depan yang akan datang pendapatan bertambah dan kemakmuran pun bertambah. Kedua, untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan, misalnya mengeluarkan biaya untuk pencalonan kampanye pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk mendapatkan penghargaan, nilai sosial, prestige, misalnya membeli barang-barang yang dapat meningkatkan nilai sosial, misalnya perhiasan, berlian, barang antik, dan barang-barang lainnya. Yang keempat, untuk melakukan ajaran agama, motif religius, misalnya mendirikan rumah ibadah, membeli hewan kurban, melaksanakan ibadah haji, zakat, dan lain-lain. Yang kelima, untuk meringankan beban yang terkena musibah. Contohnya, misalnya saat banjir, kita memberikan bantuan kepada korban bencana banjir. Dan yang keenam, untuk mencari keuntungan spekulasi, misalnya membeli barang ya untuk ditimbun, membeli tanah, simpanan, dan lain-lain. Sekian dari saya penjelasan motif ekonomi yang akan dilanjutkan oleh Fariza Satria Sampora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Satria Sampora, absen 13. Akan meneruskan penjelasan dari Lais Nabil Hashim soal motif ekonomi. A. Pengertian motif ekonomi. Motif ekonomi adalah sebuah alasan pendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan. Sedangkan kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok sebagai upaya memperoleh barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhannya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwasanya motif ekonomi adalah hal-hal yang mendasari munculnya berbagai tindakan ekonomi. Sedangkan tindakan ekonomi merupakan segala usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhannya melalui pertimbangan tepat berdasarkan skala prioritas demi mencapai kemakmuran. B. Berdasarkan sifatnya. Motif ekonomi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Ekstrinsik, merupakan motivasi dari luar diri individu. Biasanya muncul akibat adanya pengaruh lingkungan. Contoh motif ekonomi ini adalah kebutuhan primer,
seperti rumah. Ketika alasan seseorang membeli sebuah hunian dengan kriteria tertentu adalah karena ingin mendapatkan pengakuan atau meningkatkan status sosial di kawasannya. 2. Intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang, murni tanpa adanya dorongan atau pengaruh dari luar. Motif ini biasanya meliputi kebutuhan dasar bersifat primer. Contohnya, keinginan manusia membeli makanan atau minuman ketika lapar atau sedang haus. Baik, sekian dari saya, Farisah Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wafa Arafena dari kelas 10-11 absen 26. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Satria. C. Macam-macam motif ekonomi dan tujuannya. Penjelasan mengenai macam-macam motif ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu motif individu. Kategori pertama pada motif ekonomi adalah individu. Pada jenis ini, keinginan untuk melakukan kegiatan ekonomi didasari atas dorongan dari dalam diri. Tujuannya yaitu memperbaiki tingkat perekonomian dan juga mensejahterakan kehidupannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai motif ekonomi adalah sebagai berikut. A. Motif memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup. Pada kategori individu yang pertama, motif ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan juga mencapai kemakmuran. Kemakmuran di sini dapat diartikan sebagai sebuah kondisi di mana individu mampu memenuhi sebagian besar dari kehidupannya. Pada jenis ini, contoh motif ekonomi adalah ketika seseorang bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang nantinya akan ia gunakan sebagai alat pemenuh kebutuhannya. Apabila pendapatannya ternyata tidak cukup, maka ia akan berusaha memperoleh tambahan dengan cara melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Secara umum, kebutuhan manusia sendiri dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, primer. Artinya kebutuhan utama yang muncul sebagai upaya seseorang mampu bertahan hidup. Contohnya antara lain sandang seperti pakaian, pangan, makanan, dan papan yaitu tempat tinggal. Yang kedua yaitu sekunder. Kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap dan tambahan saja. Biasanya akan timbul ketika berbagai kepentingan primer sudah terpenuhi. Contohnya antara lain internet, alat transportasi, handphone, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tersier, artinya kebutuhan yang tujuannya untuk meningkatkan status sosialnya. Contohnya antara lain perhiasan, pakaian, atau kendaraan dan brand-brand mewah, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Muhammad Dafa. Terima kasih. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Putra Firmansyah dari absen 25. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Wafa Arafena. B. Motif memperoleh keuntungan. Selanjutnya, motif ekonomi adalah mendapatkan profit. Dorongan yang timbul dengan tujuan memperoleh manfaat berupa materi merupakan bentuk dari upaya seseorang dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya secara lebih baik. Contoh motif ekonomi pada kategori ini adalah seorang pedagang pakaian yang berjualan menggunakan segi kualitas baik, harga terjangkau, dan pelayanan ramah sebagai bentuk upaya mereka dalam mencari keuntungan. C. Motif memperoleh penghargaan. Kategori individu berikutnya dalam motif ekonomi adalah penghargaan dari orang lain. Namun, penghargaan di sini tidak hanya sekedar pujian saja, melainkan juga peningkatan status sosial di mata masyarakat lingkungan tersebut. Pada jenis ini, contoh motif ekonomi adalah seorang pelaku usaha yang tetap menjalankan kegiatan perekonomiannya dengan semangat dan dedikasi tinggi, meski bisnisnya sudah berada dalam kesuksesan. Hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan penghargaan dari sekelilingnya sebagai pebisnis handal dan bekerja keras. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Wahyu Agus Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Agus Hidayatullah dari kelas 10-11. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Dafa maksud saya. Yang penjelasan saya kali ini tentang motif organisasi. Background selanjutnya pada motif ekonomi adalah organisasi atau dorongan ini didasari atas keinginan suatu kelompok untuk meningkatkan kondisi perekonomian dari masing-masing anggotanya dengan kategori motif organisasi perusahaan. Motif organisasi perusahaan adalah yang pertama, motif produksi barang.
Motif ekonomi adalah upaya perusahaan dalam memproduksi sebuah barang atau jasa dengan mutu terbaik dan harga terjangkau. Hal ini bertujuan supaya mereka dapat memperoleh minat tertentu dalam pasar secara berkelanjutan. Proses produksi ini memiliki tujuan untuk menambah pemasukan produsen, meningkatkan lapangan kerja, membangun dan menjaga hubungan antara perusahaan serta pelanggan. B. Motif mencari keuntungan. Motif ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan. Melalui keuntungan, perusahaan dapat melangsungkan kegiatan ekonominya secara berkesinambungan. Langkah guna meningkatkan nilai profit, yaitu yang pertama memperluas jaringan, yang kedua harga produk yang tepat, yang ketiga pemasaran yang tepat, yang keempat mengurangi pengeluaran, dan yang terakhir adalah memperbanyak produk. C. Motif menjaga kontinuitas. Motif ekonomi yang paling tinggi nilainya adalah mempertahankan eksistensinya. Itulah sebabnya seluruh perusahaan berupaya untuk terus bisa memperoleh pendapatan. Tujuannya tidak lain agar kegiatan dan aktivitas mereka dapat terus berjalan dan beroperasi. Sekian presentasi dari kelas 10-11 kelompok laki-laki. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengeluarkan biaya untuk kurang banter. Mas Satria. C. Macam-macam motif ekonomi. Yang ketiga yaitu tersier, artinya kebutuhan yang tujuannya untuk meningkatkan status sosialnya. Contohnya antara lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafa Arafena, kelas 10-11 dari absen 20. Iya. Lucuan siapa karena Najwa? Wah. Di mana ya? Di mana rek? Isa. Salah kabeh. Ada isi rek. Kowe jangan rek. Weh.